Saya harus setia kepada negara, bukan kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya itu amanah, ya, dia pegang itu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dan UUD 45 yang asli, oh saya siap rela mati untuk kepentingan pemerintah. Tetapi manakala pemerintah ini mengakomodasi komunis, kemudian gayanya liberal kapitalis, enggak, saya siap mati untuk itu. Ya kita sudah tahulah situasi negara ini. Kita jangan bohong. Jadi saya sebenarnya ada keprihatinan saya, ya, kepada adik-adik saya yang masih dinas. TNI harusnya dia pegang koridor. Manakala pemerintah keluar dari koridornya, harusnya dia datang kepada pemerintah. Ini loh yang dibuat oleh founding father kita. Di sana tujuan kita. Dari tujuan negara saja, sekarang sudah diacak-acak. Sekarang kan ada 4 tuh tujuan negara tuh: melindungi bangsa dan wilayah, ya, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta di dalam perdamaian dunia. Sekarang kita lihat wilayah dijual. IKN tadi saya disampaikan oleh Pak Harto 190 tahun. Siapa yang akan di sana? BUMN sekarang kalau saya tidak salah boleh dikelola asing oleh 100% dikelola oleh asing. Padahal itu adalah sarana untuk entrepreneur bangsa kita. Coba mana ada nggak sekarang yang membanggakan kita dari seluruh kehidupan, komponen kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua memprihatinkan. Sekarang para pejabat berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, untuk mencari duit, kekayaan, untuk apa? Perutnya kenyangnya perut masing-masing. Loh saya prihatin Pak, saya di Bandung tiap hari saya melihat itu bangsa pribumi yang harusnya mewarisi kekayaan negara ini hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Innalillahi. Kalau saya monitor ceramahnya Cak Emput atau Pak Mahfud, kalau pemerintah ini mengelola negara ini dengan benar dari tambang saja, harusnya pemerintah mampu menyantuni warga negaranya mulai dari yang baru lahir sampai dengan ke yang mau game over 20 juta per bulan harusnya. Tetapi sekarang apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat kita? Tidak ada tuh yang sekarang diberi mandat oleh rakyat itu berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Jadi harta kekayaan negara yang dikelola oleh mereka itu benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Gak ada. Oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada siapapun, kalau saya diajak untuk membela agama, bangsa dan negara ini, ya, mensejahterakan rakyat, saya ikut. Mau dijadikan sebagai anggota pun saya ikut. Dan saya tidak pengen apa-apa, ya. Saya usia udah 65, sudah dapat bonus. Kita ini udah bau tanah, nggak pengen apa-apa lagi, tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini. Kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 sudah kembali ke aslinya, di situ ada proteksi terhadap pribumi Nusantara. Saya tidak mau seperti Singapura, saya tidak mau seperti Amerika yang Indian itu hilang dari peredaran. Kemudian saya juga tidak mau seperti aborigin di Australia. Yuk kita sama-sama bangun negara ini, tetapi bahwasanya ada resolusi PBB tentang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pribumi. Punten, di dalam UUD 45 itu adendumnya, salah satu saya sarankan untuk pasal 6. Pasal 6 kan presiden adalah orang Indonesia asli. Sekarang kan sudah dirubah. Presiden warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dia berada di Indonesia sudah bisa jadi presiden. Jadi kalau negara X ingin menguasai Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 palsu, tidak perlu saya invasi. Saya siapkan agen saya, suami istri, saya luncurkan ke Indonesia, ya. Kemudian begitu anaknya lahir, ya, 40 tahun kemudian, sekarang sudah dirubah, ya, untuk kepentingan pencalonan wapres jadi 35 tahun, kan itu dia siap untuk jadi presiden Republik Indonesia. Operasi intelijen strategis dengan kekuatan saya jadikan si agen saya jadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian dengan kekuatan duit saya bina kekuatan di sini. Kalau di Kopassus itu ada yang terkenal namanya Operasi Sandiuda, ya. Perpolitikan kita semuanya sudah transaksional, yang punya duit yang jadi. Jadi bayangkan, ya, betapa mudahnya dengan peraturan sekarang
kekuatan asing menguasai NKRI. Ini yang menjadi kegundahan saya. Maka saya bilang sebelum saya game over ya untuk membela bangsa dan negara ini plus agama. Kenapa agama? Karena menurut saya komunis sudah masuk ke semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya saya tekankan agama, karena bagi komunis agama itu adalah racun. Jadi saya siapkan diri saya, ya saya siapkan untuk mewakafkan diri saya untuk kepentingan itu. Dan saya terus terang sudah sampaikan kepada anak istri saya. Pada saatnya Ibu Pertiwi memanggil, kalau memang itu untuk kepentingan agama, bangsa, negara, saya sudah cukup untuk tanggung jawab saya sebagai orang tua maupun sebagai suami. Dan izinkan saya untuk ikut bergabung dengan rekan-rekan seperjuangan yang tetap fokus untuk berjuang untuk agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Memang situasi NKRI sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ibu Pertiwi sedang sakit. Kalau secara normatif sekarang ini pemerintahan semau gue yang berkuasa kok. Cara normatif gak akan bisa digoyang, gak bisa. Ya, tetapi paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa situasi ini harus ada perubahan. Kalau kita tidak ingin bubar jalan NKRI ini.